Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sore kali ini kita masih diberikan kesehatan di pertemuan kembali untuk belajar ilmu tajwid dan insya Allah dilanjutkan dengan tahsin Al-Quran. Nah, Jumat yang lalu kita telah pelajari tentang idgham mutamathilain. Ya, masih ingat apa itu? Pertemuan ya dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang idgham mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun beda sifatnya. Kalau yang kemarin sama makhraj sama sifatnya, intinya sama-sama hurufnya, cuma yang pertama harus sukun, yang kedua berharokat. Adapun yang ini adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ini contoh-contoh hurufnya di sini ada dal ketemu dha, da ketemu ta, ta ketemu dal, tha bertemu dengan dha, dal, o dengan ta, ba dengan mim, ta bertemu dengan to. Ya. Caranya adalah huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah. Dibaca tanpa gunnah. Tapi catatan lihat di bawah sebelum kita baca, khusus buat huruf ba yang bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya dengan digunakan. Itu pun gunanya yang panjang. Itu pun hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Ba ketemu mim itu hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Di sini ada nanti. Kita baca dulu. Kita baca contoh-contohnya. Pertemuan antara dal dengan ta, ya, dal ketemu ta. Ingat tadi yang kita bahas, huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Contoh, ikuti. Hasad tum. Ya, hasad tum. Ya. Jadi huruf dalnya masuk kepada huruf ta tanpa kita bacakan huruf dal lagi. Ya, lebih-lebih kalau kita baca qalqalah, tidak baca qalqalah pun salah. Lebih-lebih kalau kita membaca dengan cara mengqalqalahkan huruf dal. Hasadetum. Nah, lebih parah salahnya dua kali. Tidak tanpa qalqalah pun tetap salah kalau seandainya itu dal dibaca hasad, tidak boleh hasad tapi hasadtum. Nah, berikutnya pertemuan ta dengan dal. Athqalad da'awa. Jadi masuk di huruf dal. Jadi ta-nya enggak lagi kita baca. Pertemuan tha dengan da. Yalhadzalik. Tidak kita baca yalhadzalik ya. Enggak. Tapi karena tadi kita jelaskan, masuk huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Lanjut. Pertemuan apa di sini? Hah? Bukan. Bukan. Itu pertemuan itu hukum. Kalau nun ketemu ba itu iklab. Iya, kenapa ini? Apa pertemuannya? Iya dengan dia. Bukan. Lihat, coba lihat. Oh, tak, kok dengan Ya, to ketemu ta. Ya, lihat di atas ada contoh-contohnya. Ya. Pertemuan to dengan ta. Nah, di sini agak ada perbedaan cara baca karena tadi penjelasannya huruf yang pertama dimasukkan kepada yang kedua kan. Nah, tapi ini karena huruf to yang mendahuluinya dibanding huruf ta dan lagi pula alasannya karena to lebih kuat, maka masih ada tersisa makhrajnya harus kita baca. Memang penjelasan ini agak sedikit menyerong ya dari segi pembahasan. Di sini kan dibahas huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua kan. Tapi kalau ini karena pertemuan to dengan ta dan to itu lebih kuat, maka to tetap terbaca. Kalau yang di atas itu enggak terbaca huruf yang pertama. Cara bacanya adalah la im basalta. Coba. La im basatta. Basalta.
Basok. Ya, jadi huruf to tetap ada sisanya makhrajnya ya. Sifatnya tetap ada. Caranya adalah angkat pangkal lidahnya. Setelah diangkat pangkal lidahnya untuk menyebutkan to, setelah itu baru kita turunkan lidahnya untuk menyebutkan huruf ta. Jangan naik terus. Kalau naik terus terjadi apa? La im basatto. Basatto. Harusnya basatto. Tapi jangan sampai berubah sinnya menjadi sod. Kadang kita jatuh di sini, dikorbankan huruf sinnya atau dikurunkan huruf to-nya. Gimana Ya. ya? Basok. Basok. Nah, jadi sok. Caranya bagaimana? Ini ya, kita berikan dulu sifat hurufnya dulu. Ba tipis, sin tipis. Jadi kita sempurnakan dulu. Ba sa, po, basota. Basok. Ya, bukan bosot. Nah, bukan bosot. Biasa terjadi begitu. Ya, itulah kita mewanti-wanti jangan sampai huruf yang tipis terseret kepada huruf yang tebal. Itu contohnya tadi, bosot harusnya basah. Nah, setelah menyebutkan ba tipis, sa tipis, kemudian to tebal, angkat pangkal lidahnya. Kalikan tetap posisi di atas ya, Iya. dilepas ya. Ya, jangan dulu dilepas. Basel, nah naik, baru turunkan langsung. Ta, kalau tidak turun, to. Nah, jangan dikorbankan sinnya atau mengorbankan huruf ta-nya atau mengorbankan to-nya. Mengorbankan to-nya itu bagaimana? Basatta. Akhirnya to-nya nggak lagi terbaca. Ini alasannya huruf to tetap dibaca, ada sisanya ya, sisa makhrajnya yang harus kita baca. Ya, ini karena mendahului huruf yang tebal dibanding huruf yang tipis. Karena to itu lebih tebal daripada ta, ya, lebih tebal. Lagi pula to itu huruf isti'la, termasuk huruf isti'la. Lanjut, sebelahnya pertemuan apa? Ya, dzal sama Allah. Ya, ini kalau ini jelas ya. Karena huruf tipis yang mendahului huruf dha, maka tetap ini Allah yang langsung kita loncat kepada Allah langsung. Jadi dha itu tidak lagi kita baca. Contoh, walau annahum idzalamu anfusahum. Apa? Walau annahum Jadi dha itu masuk ketemu dha. Jadi tidak lagi kita baca tidak lagi dibaca Ini intinya ya, idzalam itu inti pembahasannya. Jangan lagi kita baca tapi langsung langsung ya. Tidak lagi kita baca huruf dha. Karena tadi penjelasannya huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Itu maksudnya. Jadi dha-nya lagi tidak lagi kita baca. Sama makhrajnya, kan? Masih ingat makhrajnya dha sama Allah? Oh, mirip. Di mana? Ujung lidah dengan apa? Ujung lidah? Pangkal geser. Ya, lupa lagi. Bukan pangkal. Ya, ujung lidah, ujung dengan ujung gigi seri. Kalau di pangkal itu dal sama ta sama to. Ya, sama-sama ya. Dha sama Allah itu sama dari ujung, ada di makhrajnya. Makanya dibahas ini mutajanisain artinya yang sama makhrajnya. Dha sama Allah sama makhrajnya, cuma beda sifatnya. Kalau dal itu tipis, istifal, kalau Allah itu istilah. Dan cara membacanya bukan tapi langsung masuk di Allah. Itu inti pembahasan di sini ya. Ya, jangan sampai nah, tidak lagi kita baca ya. Lanjut. Nah, ini contoh yang baris yang ketiga. Ini contoh hanya satu-satunya dalam Al-Quran. Pertemuan apa dan apa? Ya, ba sama ma. Kita bisa buka-buka itu dari Al-Fatihah sampai Anas, itu tidak ada contoh pertemuan ba dengan bertemu mim. Kalau mim ketemu ba itu banyak. Itu disebut dengan apa? Contoh itu disebut apa namanya kalau mim ketemu ba? Ikhfa. Ikhfa apa? Syafawi atau hakiki? Ya, ikhfa syafawi. Itu banyak contohnya. Ya, alam ya'lam yanallah. Itu kan ada contoh itu contohnya. Tak ada pun ba ketemu mim hanya satu-satunya. Ini terdapat di surat apa? Surat Hud. Terdapat di surat Hud yang mengisahkan tentang Nabi Nuh dengan anaknya ya. Dia ketiga terjadi banding bajur banding ya. Ayahnya Nabi Nuh mengajak ya anaknya untuk menaik perahu ya. Suratnya surat Nuh, tapi kisahnya mengisahkan tentang
Nabi suratnya surat Hud, tapi mengkisahkan tentang Nabi Nuh dengan anak. Itu tafsirannya. Tapi tidak pasti. Ya, ini contohnya ba bertemu mim. Nah, ini yang contoh ini yang sebagaimana catat di bawah dibaca dengan gunnah. Panjangkan gunnahnya. Kita baca ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam. Nah, ini hamzah wasl ya. Ya. Ini Allah tebal. Ini ada hamzah wasl. Makanya tidak boleh kita baca ya bunayyarkab. Walaupun memang huruf ba termasuk huruf qalqalah kan? Ba itu huruf qalqalah. Tapi karena bertemu dengan yang sama makhrajnya, bertemu mim, maka sifat qalqalah itu tidak kita baca lagi. Karena ba itu dimasukkan kepada huruf mim. Adapun ini ditebalkan ya, karena bertemu dengan hamzah wasl. Sebelumnya ada hamzah. Ada dibahas, nanti kita akan bahas bagian akhir buku tajwid itu ada pembahasan ra tafkhim. Salah satunya adalah apabila ada ra sukun yang sebelumnya ada hamzah wasl, maka ra dibalkan. Bukan ya bunayyar, tapi ya bunayyaru, yaru, bukan yar. Ya. Tapi itu bukan pembahasan ya, kita bahas di sini. Jadi kita bacanya ya bunayyarkam ma'ana. Coba. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya, begitu caranya. Itu hanya itu saja yang digunakan. Ya, yang digunakan hanya ini saja. Kalau contoh lain tidak. Adapun wala takunan itu ada tambahan saja. Itu intinya saja ini. Intinya ya bunayyarkam, pertemuan antara ba dengan berikutnya. Pertemuan ada apa? Ya, to, ta sama to. Di sini ada dua contoh di akhir, di baris terakhir ini ada dua contoh. Ini kita ambil contoh, kita akan bacakan intinya saja. Fa amanat ta'ifah. Hati-hati nanya menjadi no. Hati kan. Tipiskan dulu. Ma fa amana na langsung naik lidahnya. Nah, bukan fa amanat not. Nah, itu. Kadang terseret. Jadi korbankan huruf na-nya menjadi tebal no ya. Atau mengorbankan huruf to-nya. Ta-nya terbaca fa amanat. Nah, itu juga salah juga. Caranya adalah tipiskan nunnya fa amana na nah, langsung naik. Ta'ifah. Coba setelah kali. Fa amana Ya. ta'ifah. Ya. Terus yang terakhir ini ujungnya pertemuan ta sama to juga. Wa kafarat ta'ifah. Wa kafarat ta'ifah. Ingat ya, walaupun ta memang kita maklumi bahwasanya ta itu memiliki sifat hamas dalam pembahasan sifat, tapi tidak kita keluarkan sifat itu. Ya, tidak boleh kita baca wa kafarat ta'ifah. Jadi dalam ketika kita membaca atau melewati ayat ini, jangan karena ini kan sifatnya hamas, harus keluarkan sifatnya. Iya memang, betul. Kalau tidak bertemu dengan satu makhraj, wa kafarat harus ada memang sifat itu. Tapi karena bertemu dengan huruf to, maka sifat itu tidak kita keluarkan. Tidak boleh wa kafarat ta'ifah. Jelas ya? Nah. Ada contoh lain? Kalau sin dengan shad itu bisa. Sin sama sod, kalau pertemuan sin dengan sod? Ada contohnya? Coba aku contohin dulu. Ada kah? Ah, itu pertanyaannya. Ada nggak contohnya pertemuan sin dengan sod? Kayak pernah lihat yang biasa. Anu mungkin yang ada sod di atasnya ada sin. Nah, itu ada pembahasan di bagian akhir pembahasan. Itu namanya termasuk ayat-ayat gharibah, ayat-ayat aneh, asing. Nanti kita akan bahas di bagian-bagian itu. Belum sampai situ memang. Ini yang kok ketemu tak ini yang masih bingung kalau kita baca yang masuk. Iya. Tidak karena memang dalam pembahasan itu dikhususkan. Iya, kalau dia mendahului dan itu kan huruf yang lebih tebal daripada ta, maka masih ada tersisa. Dan ini pembahasan ini dibahas di bagian lembaran berikutnya. Coba lihat, ada pembahasan namanya idgham naqis dengan idgham kamil. Coba lihat di halaman berikutnya, idgham kamil atau naqis. Nah, itu idgham naqis namanya. Di sini diperinci kenapa demikian. Ada situ idgham naqis. Nah, itu. Nah, itu di situ dibedakan
Ya, di situ lihat dia caranya, lihat di bagian sifat itbaq itu penjelasannya cara mengidghamkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to, kan? Mengidghamkannya ini kan bahasa to aja sama contohnya seperti tadi. Cara mengidghamkannya atau memasukkannya adalah dengan mengeluarkan huruf to dulu dari makhrajnya tanpa dikolok-kolahkan, ya, tidak boleh bahasa to, tidak boleh tanpa dikolok-kolahkan, kemudian menurunkan pangkal lidah untuk menyebutkan ta seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi diangkat dulu pangkal lidahnya untuk menyebutkan to tanpa dikolok-kolahkan, kemudian setelah menyebutkan to langsung turunkan. Ya, langsung diturunkan untuk menyebutkan ta yang dikeluarkan dengan sifat hamz. Itu alasannya. Ya, itu alasannya. Ya, kembali ke awal. Ini apa banyak ini Di mana? Banyak contoh idgham janisain banyak. yang tok dengan tak, yang maksudnya yang tok duluan, yang tok Ada. Intinya banyak. Di luar, toknya Baca. dibaca. Kalau taknya di luar, taknya ditinggal. Tinggal. Ya, kenapa? Alasannya karena lebih lebih kuat, ya, lebih tebal, berarti lebih kuat. kalau yang huruf tebal lainnya juga begitu. Iya, kalau dia mendahului kalau walaupun huruf yang lain, yang penting dia hurufnya lebih tebal. Misalnya huruf Allah duluan dibanding dha, maka terbaca. Lebih dahulukan. Karena dia memiliki sifat itbaq tadi, ada pembahasan idgham nakis, ya. Pembahasan idgham nakis. Cuma contoh-contoh ini kadang memang adalah tidak banyak, walaupun ada di contoh yang lebih mendahului lebih huruf tebalnya dibanding huruf yang tipisnya. Ada yang bisa dapatkan lagi selain contoh-contoh ini? Pertemuan yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Saya kasih contoh ya di surat Al-Kafirun. Coba lihat ayat berapa itu. Itu contoh yang serupa dengan ini yang kita bahas tentang idgham mutajanisain. Coba lihat berapa. Sama makhrajnya beda sifatnya. Ya, itu. Kan dal ketemu ta kan? Ada contoh di atas, lihat. Dal ketemu ta itu ada. Pertemuan dal ketemu ta. Tidak boleh kita kolkolkan abadatum tapi masuk di ta. Abad. Nah, tidak boleh abad tapi abad. Itu contohnya. Itu contoh dari idgham mutajanisain. Sama huruf makhrajnya, ujung lidah dengan pangkal gigi di atas. Ta ujung lidah pangkal gigi di atas. Dal juga sama, ujung lidah pangkal gigi di atas. Yang lain? Kalau Quran tajwid bagus ya, ada itu tanda-tandanya kalau Quran yang bertajwid. Penyebutan zal, do-nya yang dua itu. Do yang dua itu. Langsung. Kalau zalnya penting. Do temannya tok sama do temannya satu. Do. Ada dapat? Di surat apa ya? Iya, pas baca. Kalau pas dapat, intinya kita paham lah ketika mendapatkan yang sama makhrajnya lebih sifatnya itu, jangan sampai dibaca lagi itu. Jangan sampai huruf yang pertama terbaca lagi kan, tapi dimasukkan. Ya kalau kita sengaja cari memang susah ya. Ya pokoknya itulah. Sudah ringkasnya. Intinya pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya beda sifatnya, berikut dengan contoh-contoh ini. Kalau ba dengan do itu. Ba dengan itu enggak beda makhraj. Enggak. Ini kan pembahasannya yang sama makhrajnya. Kalau ba dengan bo enggak ketemu. Enggak satu makhraj. Enggak satu makhraj dia. Ini yang kita bahas yang sama makhrajnya, sama-sama makhrajnya. Ini makanya contoh-contoh ini ada lihat di atas.
yang pertemuannya itu ada da ketemu lo, dal ketemu ta, atau ta ketemu. Oh ya, contohnya lagi di surat Al-Asaf. Coba lihat Asaf juz 28. Juz 28 surat keempat dari atas. Surat keempat juz 28 Asaf. Itu di situ ada. Bukan Asofat ya, Asof. Di halaman di sini ada halaman 551. Halaman 551. Halaman pertama, lihat. Coba cari. Ada di sini. Ada? Dapat? Itu ditandai kalau di Quran tajwid itu ada. Ada tandanya. Kalau Quran yang bertajwid itu ditandai dia. Halamannya ini 551. Suratnya ke 61. Dapat halaman pertama. Tuh, di sana halaman sana itu sebelah kanan. Ini halaman sini. Ya, yang halaman situ. Itu sudah ada tandanya itu kalau di Quran. Berwarna apa itu? Ada? Iya, itu halaman itu. Sana, halaman sebelah kanan. Tidak ada di situ, tidak ada. Kalau di sini sudah kita lewati tadi. Itu kan dal. Wakot. Nah, itu. Waqad ta'lamu. Jangan hamas, jangan. Tidak. Nah, itu. Ayat kelima. Ya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamun. Itu contohnya. Kan? Kagak tahu tuh dikasih mengalir tuh wakot. Kecuali tidak bertemu satu makhraj, iya kasih keluar sifat itu. Kalau tanpa huruf ada, kalau tidak ada dal maka sifatnya waqad, ya. Tapi kalau ini bertemu satu makhraj, bertemunya satu makhraj. Ini contohnya. Maka kita baca waqad ta'lamun. Waqad ta'lamun. Tidak kita baca waqad ta'lamun. Tidak. Di surat Al-Baqarah juga ada yang setelahnya ayat kursi. Ada apa? Setelahnya ayat kursi. Yang apa? La ikraha fid din qad tabayyana, kan? Tulisannya kan qad tabayyana. Setelah ayat kursi itu di bawahnya ayat qad tabayyana. Masuk di huruf ta. Nah, ya dipahami ya insyaallah. Ya demikian. Kita kembali ke tahsin. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ini yang huruf sama makrojnya ini semuanya. Iya, itu saja. Enggak ada itu saja itu yang di atas. Itu sudah ada contoh-contohnya. 7 pasang. 1 2 3 Tapi 4. di bolak-balik ini ada tak ketemu. Iya, ada tak ketemu, iya, ada dal ketemu ta, ada tak ketemu dal. Ada duanya ada. Nah ini di bolak-balik saja cuma tak ketemu tok. Kalimatnya memang ada. Ketemu tak. Tersendiri dia ada to ketemu ta. Iya, kayak tadi. Kalau di luar, pokoknya di Iya. baca. Ada to ketemu ta seperti tadi itu contohnya. Ada tak ketemu to juga ada. Atau sebaliknya dal ketemu ta ada, ta ketemu dal juga ada. Ini yang tidak ditukarkan cuma bak dengan ini saja. Iya, yang tidak yang digunakan. Jadi sebenarnya ini hanya huruf berapa? 1 2 4 3 4 6 12. Oh, terputar ya? 8 sampai 7 ya, 7 pasang. 7 pasang tapi hanya hurufnya yaitu juga diputar. Ini hurufnya saja. Karena kalau dengan bak kan masih dal sama do ikhfa syafawi. Iya, kalau mim ketemu Sama do ba ikhfa syafawi. Ya, demikian. Jelas ya? Ke tahsin sekarang.